Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi hari Jumat 4 Juli 2025. Bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita terus dan masih diberikan waktu untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, segala kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu, sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi ini memberi sebagai wujud iman. Seorang guru membawa sebuah gelas kosong dan mulai menuangkan air ke dalamnya. Awalnya gelas itu setengah penuh, lalu semakin penuh, hingga akhirnya air meluap dan tumpah ke sekelilingnya. Guru itu berkata kepada murid-muridnya, "Gelas ini seperti hidup kita. Tuhan mengisi kita dengan iman, kasih dan berkat-Nya. Jika menjadi seperti gelas yang terus diisi, tetapi tidak pernah meluap. Tetapi jika kita membiarkan kasih dan berkat itu mengalir kepada orang lain,
kita akan menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengalir dan menjadi berkat, demikian perikop ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ia mendorong mereka untuk melimpah dalam kasih dan kemurahan hati, khususnya dalam memberi kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Paulus mengakui bahwa jemaat Korintus kaya dalam berbagai hal: iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan, dan kasih. Semua ini adalah karunia dari Tuhan yang terus dipertahankan dan dikembangkan. Paulus tidak hanya memuji mereka, tetapi juga menantang mereka untuk kaya dalam pelayanan kasih, yaitu dalam memberi dan berbagi. Kekayaan rohani harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam menolong orang lain. Firman ini mengajak kita memberi bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang sikap hati. Kasih yang sejati dinyatakan melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata, seperti Tuhan Yesus yang telah memberi segalanya bagi kita. Kita juga dipanggil untuk berbagi dengan sesama. Apakah kita sudah kaya dalam pelayanan kasih? Seperti gelas yang meluap, mari kita hidup penuh dengan kemurahan hati, membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, agar orang lain juga merasakannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena Engkau menganugerahkan berkat, yaitu kehidupan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Betapa luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Karena itu, berkati kami semua, sehingga menjalani hidup kami sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepadamu. Firman-Mu telah kami dengar, mengajarkan untuk saling mengasihi melalui tindakan nyata. Seperti Tuhan Yesus yang telah memberi segalanya bagi kita, kita juga dipanggil untuk berbagi dengan sesama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kiranya diberkatilah kami semua untuk melakukan aktivitas kami hari ini dalam tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Kami mohon kiranya umat Tuhan dipulihkan dari berbagai kondisi dan keadaan. Mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang bergumul karena berbagai persoalan hidup. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan. Tuhan, kami bersuka cita bersama saudara-saudara yang menikmati cinta kasih Tuhan dalam pertambahan usia. Mampukan mereka untuk terus menikmati hidup karunia Tuhan dengan bersyukur kepadamu. Kiranya Tuhan, cinta kasih-Mu terus menuntun kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Lalu Engkau mendengarkan doa ungkapan syukur kami yang kami bawa dan serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Semangatlah dalam iman,
bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.